Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah wa qaidil ummah, Habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru kita, imam masjid, pengurus masjid, dan juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini di penghujung bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah, dan mendapatkan inayah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk mengenal nama Allah Al-Asmaul Husna. Pada minggu kemarin telah kita bahas dan pelajari nama Allah Al-Ali, nama yang ke-37. Maka malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Al-Kabir, yaitu nama yang ke-38. Al-Kabir artinya yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya, wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Hajj ayat 62. Secara harfiah, Al-Kabir artinya yang maha besar. Sighat mubalaghah, yang menunjukkan amat atau maha besar. Jika kita ingin mendalami maksud dari nama maha besar, maka kita sendiri sebelumnya harus juga memahami apakah sebenarnya yang dimaksud dengan yang maha besar tersebut. Sebagaimana telah kita bahas pada minggu yang lalu ketika mempelajari nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, demikian juga untuk nama Allah Al-Kabir yang maha besar, itu bukan bermaksud ukuran, karena yang ada ukuran adalah makhluk. Artinya bukan ukuran fisik, bukan ukuran jarak atau ukuran volume, bukan. Seperti juga Allah yang maha tinggi tidak digambarkan sebagai tinggi jarak atau ukuran, tapi kedudukan Allah yang maha tinggi. Demikian juga yang maha besar, artinya derajat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Al-Kabir adalah ibarat dari kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pada wujudnya. Arti sempurna adanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat dimaknakan dari dua makna, sehingga disebutlah dengan Al-Kabir. Pertama,
ada atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu qidam, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang kedua, segala sesuatu yang ada dalam wujud yang nampak berasal dari adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk, wujudnya makhluk berasal dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu maha ada, al-wujud, dan arti al-wujud atau ada secara rasional dapat mengandung dua makna. Wujud secara sempurna, ada pula yang wujud secara tidak sempurna. Adapun bentuk wujud yang tidak sempurna itu seperti adanya wujud makhluk. Kenapa? Karena awalnya tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dipanggilnya kembali menjadi tiada. Kata Al-Imam Ibnu Arabi dalam Tauhid Sufi, al-wujud bainal adamaini adamun. Keberadaan antara dua ketiadaan sebenarnya tidak ada. Namun dipahami di sini, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa wujudnya makhluk ini berasal dari wujud Dia yang maha ada, dan wujud makhluk adalah wujud yang tidak sempurna. Adanya kita ini dikatakan, kata guru kita, Guru Bakhit, tidak sempurna karena asalnya tidak ada, dan akan menjadi tidak ada lagi, akan menjadi binasa, akan meninggal dunia. Sedangkan ada atau wujud yang sempurna itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah wal awwalu wal akhir, qidam, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Wa huwal an ala ma alaihi kan jalla jalaluh. Adanya zat Allah dikatakan sempurna karena adanya atau wujudnya Allah tidak ada permulaan, juga tidak ada akhirnya, dan juga segala sesuatu berasal dari wujud Allah. Segala yang ada ini, segala sesuatu ini makhluk berasal dari wujudnya Allah. Karena itu Allah disebut Al-Kabir, yang maha besar. Jadi arti Al-Kabir itu sempurna wujudnya, dan tiap-tiap yang sempurna wujudnya itu secara harfiah, secara bahasa dapat dikatakan Al-Kabir, yang besar. Nah, jadi jika ada sesuatu yang sempurna keberadaannya dapat dikatakan Al-Kabir. Namun yang hanya Al-Kabir yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang maha besar. Ketika kita sudah beriman dan mengerti arti Al-Kabir, maka kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan nama Al-Kabir. Istilah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, at-takhalluq, berakhlak dengan nama Allah. Dulu Al-Ali, nama Allah yang maha tinggi, maka setiap makhluk, setiap hamba berupaya untuk dapat menjadi hamba yang Al-Ali di sisi Allah, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kedekatannya, dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya, dengan kesungguhannya. Demikian pula ketika beriman dengan nama Allah Al-Kabir, maka wajib bagi kita untuk bertakhalluk, mengambil akhlak, mengikuti akhlak, agar kita dapat dianggap di sisi Allah sebagai Al-Kabir, yang
yang besar. Yang maha besar hanya Allah, namun takhalluk dengan Al-Kabir menjadikan seorang hamba itu dianggap tinggi atau dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman besar dalam pengertian manusia, ada yang besar badannya, ada yang besar kedudukannya secara makhluk. Tapi yang dibicarakan bukanlah fisik. Kalau fisik besar banyak ada ya. Masuklah saya ini mulai ikutin badan besar. Cuman yang dimaksudkan adalah bagaimana kita dapat dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang besar dipandang oleh manusia besar di sisi Allah. Bahkan sebaliknya banyak yang kecil di sisi Allah. Fir'aun betapa besarnya di mata masyarakatnya, raja waktu itu yang hebat dan kuat, tapi kecil dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga ada hamba-hamba Allah yang hina di mata manusia, tidak dikenal, dianggap remeh, tapi di sisi Allah adalah besar. Dalam sebuah hadis atau asar Nabi bersabda, "Rubba ash'athin aghbar." Betapa banyaknya orang yang berdebu, pakaiannya pun kelihatan kumal, tidak dikenal oleh orang lain. Dia ada dan tiada, tak pernah dicari orang. Lau aqsama 'ala Allahi la abar. Jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan keinginannya. Karena dia adalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar, orang yang kuat jiwanya adalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Laisal qawiyyu 'inda sur'ah." Bukan dikatakan seseorang itu kuat ketika dia dapat mengalahkan lawannya dalam bergulat. Walakinnal qawi, tetapi yang kuat adalah may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang dapat menahan emosinya sewaktu dia marah. Itu orang besar, berjiwa besar. Dan yang paling penting, bagaimana seseorang itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebutkan dalam asar, bahkan ada seorang ulama yang dianggap besar di sisi manusia, dihormati di sisi manusia, tetapi di sisi Allah hina dan kecil. Dialah ulama ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang mengatasnamakan agama tetapi bukan karena Allah, untuk kepentingan duniawinya semata-mata. Walaupun di dunia dia besar atau terkenal di mata orang, tapi di sisi Allah kecil. Demikian juga pejabat, bahkan raja, bahkan orang-orang yang berkedudukan tinggi di mata manusia di dunia, tapi mereka hina dan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak para pejabat atau orang-orang yang hebat yang diamanahkan kepadanya amanah, namun mereka tidak menjalankan amanah tersebut, sehingga mereka dianggap kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Guru Bakhit, bagaimana cara kita berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah? Orang yang besar di sisi Allah ada dua akhlak yang menjadi atributnya, dua tanda, dua macam akhlak harus ada pada sisi orang tersebut. Yang pertama, dia sudah dapat dan sanggup, sudah pada tahap jiwa raganya menganggap yang selain Allah itu kecil. Dia hanya menganggap yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang besar di sisi Allah jika sudah dalam jiwa raganya hanya mengagungkan Allah, hanya menganggap Allah lah yang maha besar, selain Allah kecil dan kerdil. Sesuailah Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar.
maknanya selain Allah, makhluk ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik dalam salat maupun di luar salat, orang tersebut telah dapat menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dalam pandangannya. Karena orang yang selain Allah, makhluk Allah ini pada hakikatnya tiada, dan adanya hanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu selain Allah jangan sampai menjadi hijab menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi orang yang besar di sisi Allah, yang dapat menjadikan sebab orang membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Sebaliknya kalau dia tidak dapat menjadikan kita mengagungkan Allah, berarti dia adalah orang yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para aulia Allah itu dianggap orang yang tinggi, orang yang besar di sisi Allah. Karena apa? Karena melaluinya orang membesarkan Allah, orang mengagungkan Allah. Di antara ciri para kekasih Allah itu, kata Nabi, idza ru'u dzukirallah. Apabila wajah mereka dipandang atau nasihat mereka didengarkan, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman payah sekarang ini kita nak nyari asal nengok orang langsung ingat Allah. Payah menemukan orang seperti itu. Dengan istilah al-kibritul ahmar, seperti belerang merah. Belerang itu hitam warnanya umumnya, tapi ada yang merah, cuman payah menemukannya. Ada tak kira-kira bapak ibu mandang wajah orang, baru mandang sudah membuat kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan ini mengingatkan kita dengan duitnya, cuman kayo bapak ini atau kayo kiai ini, jarang yang membuat kita masya Allah orang ini ingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aulia-aulia yang besar itu, para ulama rabbani, kita memandangnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang besar di antaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada makhluk yang mendinding kita kepada Allah. Jadi itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang banyak kita hadapi, ketika kita mau sholat, maka kalimat yang kita pilih menjadi bacaan sholat, bahkan memang di antara bacaan sholat, bahkan takbiratul ihram adalah rukun dalam sholat. Allahu Akbar. Dari bacaan itu berarti kita sudah meyakini bahwa Allah lah yang maha besar. Maka apabila demikian, maka kita harus melupakan yang selain Allah, karena yang selain Allah hanya menjadikan hijab dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani ada menyebut dengan sebuah ungkapan yang sifatnya sindiran tapi mengingatkan kita. Beliau mengatakan, ya munafik, wahai orang munafik, taqulu fi salatika, ketika kau salat engkau mengatakan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Kadzabta, engkau berdusta. Lianna fi qalbika, saat mulutmu mengucapkan Allahu Akbar, ternyata di hatimu syai'un akbaru minallah, masih ada sesuatu yang kau anggap lebih hebat dari Allah, lebih besar dari Allah. Kau masih bawa duniamu, kau masih bawa kedudukanmu, kau masih bawa dan ingat hartamu, kau masih merasa ada dengan keberadaan dan kehebatan yang kau miliki. Ini kan banyak contoh-contohnya ya. Kalau dia di belakang dia marah, aku ni mantap katanya ya. Atau kalau orang tak kenal dengan
dia tersinggung, tak kenal dia dengan aku. Siapa aku ni? Tersinggung, merasa dirinya hebat. Padahal dalam solat, misalnya tegak, merasa sempit, marah dengan orang sampingnya. Kau tak tahu ya siapa aku ni? Masih membawa dirinya, hartanya, kedudukannya. Bahkan tidak secara fisik, di hati. Itu yang kita takut. Allahu Akbar. Di hati kita masih merasa ada sesuatu, termasuk merasa diri kita dewek. Jangan sampai itu menjadi hijab. Ucapan itu menunjukkan kita telah meyakini dan mengakui bahawa yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, teruskan hadirkan di hati kita sewaktu dalam solat bahawa zat yang maha besar dari awal hingga akhirnya dalam solat kita khususnya, termasuk dalam keadaan rukuk dan sujud, hanya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita masih ingat sesuatu yang lain, berarti Allahu Akbar itu hanya di mulut kita, dan kebesaran Allah masih terdinding oleh sebabnya. Jadi kalau di hati kita masih ingat-ingat yang lain-lain, tak ada khusyuk, artinya belum mantap betul lagi kita mengimani dan mengakui Allahu Akbar, masih pada tahapan mulut saja. Dan kita mengakui kebanyakan kita masihlah pada tahapan mulut saja. Termasuklah saya pribadi masih mengaku hanya masih tataran mulut saja. Nyampaikan ini karena amanah ilmu untuk kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan di antara kita ada yang dapat mengamalkannya. Kalau para awliya Allah itu ketika dalam solat memang sudah penuh. Contoh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat pernah terkena panah. Jadi dalam solat panah tersebut dicabut, tidak ada terasa karena dia tenggelam dalam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangankan panah, nyamuk sedikit pun mengganggu nih, ada di pipi kita nyamuk atau di kaki kita, bergerak-gerak kaki kita, belum lagi lipas pula nanti. Banyak, tak sanggup kita, sangat lemah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita khusyuk sebentar cuman Allahu Akbar khusyuk, langsunglah berjalan ingatan kita. Banyak, apalagi kalau masalah dunia banyak, hutang banyak, tagihan belum bayar, keperluan banyak. Mestinya dengan solat kita tenang, karena kita mengadu kepada zat yang tak pernah menolak keinginan kita. Jangan berharap kepada makhluk, kalau makhluk pasti mencewakan kita. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya kita tenang. Ternyata tidak, baru sebentar solat berbalik masalah banyak yang pening. Berarti solat kita belum menyelesaikan persoalan jiwa kita lagi, artinya belum penuh lagi. Karena itu melalui belajar, melalui bimbingan guru-guru para ulama dan doa orang-orang tua kita, doa para awliya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat termasuk orang yang dapat khusyuk dalam solat kita. Di antara syaratnya kita benar-benar meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam keadaan sujud kata beliau mesti lebih hati-hati lagi, karena apabila kita sujud kepada sesuatu selain Allah yang mendinding hati kita, bahkan jika itu benar-benar ada dalam jiwa kita, berarti kita sujud kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Waktu sujud yang diingat harta. Ya Allah, harta aku macam mana ni banyaknya, aku pun pening nak makainya saking banyaknya. Ngimpakkan tak mau bantu orang tanda ni, itu yang banyak harta. Yang tak punya harta lain lagi, ya Allah,
aku sujud ni supaya dapat duit, itu ya. Timbul pikiran-pikiran yang selain Allah. Itu na'udzubillah, sampai kepada tahap ada orang dalam sujudnya membesarkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu disebutkan dalam kitab At-Tabaqat, Tabaqatul Awliya oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tentang orang yang khusyuk dalam solat sehingga dia fana dalam solatnya, karena ketika dia sudah sampai kepada ma'rifat tahqiq daripada lafaz Allahu Akbar, Allah yang maha besar, saat nyebut Allah yang maha besar dirinya sudah hilang. Bukan hilang lenyap, bukan, artinya dia tidak merasa ada lagi, karena dia telah tenggelam dalam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bertingkat-tingkat, sebab ini yang dikaitkan dengan zauq, rasa, dan dikaitkan juga dengan sekuat apa kesungguhannya dan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang berbeda-beda. Tingkat yang paling sederhana dalam makna khusyuk adalah kita menyadari melakukan segala sesuatu itu mempersembahkannya untuk Allah dan memahami apa yang kita perbuat dan yang kita baca. Nah, itu sekurang-kurangnya khusyuk. Allahu Akbar, tahu tujuannya, tahu maknanya. Baca Fatihah, tahu maknanya, ya, tahu maksudnya. Itu sekurang-kurangnya. Yang payah nih, pertama tak ada paham, kedua pikiran lari-lari, yang dibaca pun tak tahu entah betul entah tidak. Itu ya. Bagaimana dapat melahirkan kekhusyuan? Kata Tuan Guru Sapat dalam kitab Asrarus Shalah, itu kalau tidak khilaf ada 5. Yang pertama, kita hadir dalam keadaan al-hudur, hudurul qalbi, hati kita hadir. Yang kedua, kita merasakan khasyah, takut, ya, ada khauf atau khasyah. Yang ketiga, kita merasakan haya, malu. Keempat, kita merasakan haibah, betapa agung dan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Awariful Ma'arif, Al-Imam As-Saharwardi memberikan ilustrasi seakan-akan kita hanya sebutir debu di hadapan samudera yang tak bertepi, jika boleh ditamsilkan. Bahkan kita sesuatu yang tidak ada menghadap sesuatu yang maha besar, sementara tidak ada dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haibah, merasakan wibawanya, keagungan, kehebatan Allah. Yang kelima, tadabburul makna, memahami, menghayati apa yang dibaca. Kata Guru Bakhit, ada 2 model orang yang sudah menyatu jiwanya. Waktu baca Fatihah, sebelum baca sudah ada di hatinya menyebut dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu sudah ngalir di hatinya, baru mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga orang yang serempak Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga orang yang mengalir makna dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang setelah nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini melalui riyadhah, melalui latihan, bukan menterjemah. Kalau menterjemah lambat nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu lain ini. Sama dengan niat solat. Niat solat itu bukan terjemah sebenarnya. Usolli fardhan maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku solat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Menerjemah, kalau nyangkut itu membuat tak khusyuk nanti. Sengaja aku solat
nerjemahkan mustaqbilal qiblah belum? Ulang lagi. Allahu Akbar, usolli. Allahu Akbar, usolli. Karena berawal dari menterjemah. Nah, cuman dalam kitab fikih kita ma'fu, dimaafkan. Karena banyak yang tak mampu, orang-orang ayam macam kita ni kan mau tak mau lewat terjemah. Padahal niat itu adalah pokoknya, rukunnya, imbithaqul qalbi, suara hati. Yang memancar, menyengajakan mengerjakan solat 3 rakaat karena Allah, dia fardu karena Allah Ta'ala. Itu muncul dari niat. Nah, cuman karena kita terbiasa terjemah, itulah yang sudah lancar alhamdulillah. Yang tak lancar tuh yang sering nyangkut tuh, sehingga imam sudah waladdallin, dia baru selesai Allahu Akbar, lewat sudah. Keluputan dia mendapatkan takbiratul ihram mengiringi imam, pahalanya besar. Orang yang dapat mengiringi imam, imam Allahu Akbar, langsung dia Allahu Akbar, pahalanya seperti dunia dan segala isinya, ya, mendapatkan dunia dan segala isinya. Sama dengan salat subuh Jumat, salat sunat subuh, rakaatul fajri, salat sunat 2 rakaat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu pahalanya. Tapi kalau orang yang was-was tadi luput dia, itulah melatih diantaranya. Namun di sini kita diajarkan bagaimana melalui ma'rifat kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala bermanfaat termasuk dalam solat kita, agar kita benar-benar khusyuk dalam ibadah kita. Kemudian kata beliau, orang yang besar di sisi Allah belum tentu besar di sisi manusia. Sebaliknya, orang yang besar di sisi manusia belum tentu besar di sisi Allah. Namun wajib kita mengupayakan kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita. Kalau besar di sisi manusia sebentar, cuman nak jadi pejabat ada masanya, paling lama duduk 2 periode gitu. Nah, itu pun paksa lagi nyari yang lain-lain. Karena banyak sekarang, mohon maaf, ada yang tak siap. Kalau tak dapat, dia bisa menderita. Istilahnya apa itu, post power syndrome, nah, kalau tak ada kuat. Tapi kalau orang yang beriman, alhamdulillah, kapanpun dimanapun, setelah jabatan apapun, ada jabatan tak ada jabatan sama saja dia, ya. Karena hatinya sudah mantap, hatinya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nak nyari kedudukan di mata manusia saja, dia kena dewek nanti. Apalagi ketika merasa dirinya sudah tak dihormati, sedih dewek nanti. Karena dia masih menginginkan pujian dari makhluk. Orang yang besar di sisi Allah yaitu orang yang hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh beliau di sini bahwa orang yang besar di sisi Allah adalah orang yang secara terbatas disebut sebagai orang yang sempurna. Bahkan kesempurnaan itu juga melimpah kepada orang lain. Orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mengajak orang lain untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang merasakan bahwa diri makhluk adalah kecil di hadapan kebesaran Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Sementara selainnya tidak ada yang besar, karena semuanya adalah makhluk Allah. Kecuali orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu wajib dimuliakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang besar di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. اللهم علمنا من لدنك علما، اللهم علمنا من لدنك علما، اللهم علمنا من لدنك علما، والطب بنا يا ربنا. اللهم الطب بنا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.